Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel yang insya Allah ini channel untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita menge-share atau membagikan video-video konten-konten tentang dakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan mendapatkan pahala. Makanya jangan sampai ketinggalan, terus menge-share, membagikan video-video dakwah Islam. Kita pun insya Allah bagian dari dakwah kita melalui medsos yang kita miliki. Mari kita dengarkan lagi kajian-kajian dari guru-guru kita, bil khusus Buya Ar-Razi Hasim, yang mana kajiannya insya Allah sangat bermanfaat, bekal dunia dan akhirat kita. Karena kita ini sebagai manusia butuh sekali dengan nasihat, karena iman kita naik turun. Oleh karena itu sering mendengar pengajian, insya Allah iman kita terjaga, terpelihara. Oleh karena itu jangan lupa saksikan sampai dengan selesai agar wawasan dan ilmu pengetahuan kita bertambah, agar juga tidak gagal paham. Insya Allah marilah kita saksikan, insya Allah sangat bermanfaat. Karena Imam Malik mengatakan, wa ma lillahi baqiyan. Sesuatu yang disusun, yang dibuat karena Allah pasti kekal. Jadi benar tuh ujung tadi yang disebut Habibna Al-Hadi, ikhlas. Jadi suatu majelis akan bertahan meskipun diterpa, diuji, kalau dia ada ikhlas. Di ujung dari tadi itu ikhlas. Itulah rasul umur kulluha, pokok dari semua urusan kita. Maka sebagai bentuk keikhlasan, usaha mengikhlaskan diri, mari sama-sama kita baca radina billahi rabba, sama-sama radina billahi rabba. Ikuti artinya, ya Allah, kami ridha kepada Engkau, kami ridha kepada ketentuan Engkau, kami ridha sebagai hamba Engkau, kami ridha apapun yang terjadi saat ini, nanti, ataupun esok. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sama-sama. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tidak disebut ridha jika dia percaya kepada Allah tapi tidak terima takdirnya sekarang. Apa takdir kita hari ini? Kita masih hidup, statusnya masih pandemi. Ridha enggak? Dompetnya pandemi enggak? Kena pandemi dompetnya. Sepertinya manusia setiap tahun ngomong hidup susah. Dulu waktu saya kecil, orang tua bilang hidup susah nak. Sekarang udah enak masih ngomong hidup susah. Pas pandemi datang lebih susah lagi. Dulu orang yang bekerja setiap hari di kantor-kantor mengatakan, seandainya kami punya waktu di rumah, kami akan sholat berjamaah. Di musim pandemi ada namanya WFH, bekerja dari rumah. Tapi ternyata dia juga tidak sholat berjamaah, yang ada gym berjamaah.
Jadi kita ini seperti yang diceritakan dalam surat As-Sajdah. Setelah masuk kubur, maka orang yang disiksa di dalam kubur mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Rabb, manggil Allah juga. Farji'na, tolong kembalikan kami barang sebentar saja, kami akan beramal soleh, kami akan ngaji dengan Habib kami akan datang ke majelis ratil. Tapi nanti kalau dikembalikan, kami sibuk ya Allah, sok sibuknya dibuang. Kena pandemi, aku lagi pandemi ya Allah. Manusia semua punya alasan. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, untuk mencapai ikhlas mesti pintunya ridho. Tidak ridho, tidak ada namanya ikhlas. Ridho itu puncak dari cinta, awal dari keikhlasan. Maka orang kalau sudah cinta, dia rela apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya. Jadi kalau kita mengatakan radina billahi rabban, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, maka apapun yang Allah lakukan kepadanya, dia pasti ridha. Udah ridha belum dengan masa ini? Pandemi ada ridha gak? Jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan, oh ini konspirasi. Betul, mau ini konspirasi, apalagi konspirasi. Katanya orang Bugis nggak bisa baca Z ya, Ustadz Ar-Rosi katanya. Saya jadi pembalap tak apa-apa lah, pembalap akhirat insyaallah ya. Kalau betul ridho kepada Allah, terima apapun yang ada, terima apapun yang terjadi. Orang tidak ridho, kalau dia terjadi sesuatu dia marah. Ini ciri-ciri tidak ridho. Tadi saya baca di situ ada tulisan, la taghdab falakal jannah. Jangan kamu marah, kamu dapat surga. Untuk bisa tidak marah-marah, babnya cuma satu, ridho. Orang ridho karena sudah cinta. Misalnya gini, lagi di jalan, mobil kita kegores, kita buka kaca, ternyata kekasih atau mantan. Marah gak? Oh ya sudah. Dulu waktu saya nyetir, saya masih suka marah-marah. Tiba-tiba di samping saya ngomong, kamu ngebel-ngebel orang, bentak-bentak orang, kalau itu jamaahmu gimana? Lah Ustadz marah-marah. Akhirnya saya kepikiran juga, ya juga ya. Katanya sudah percaya kepada takdir, kita bergeser, kita apapun yang terjadi, tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini pertanyaan saya tanyakan di mana-mana. Apakah ada di dunia ini, di alam semesta ini, sesuatu yang terjadi lepas dari pengaturan Allah? Yakin? Yakin? Beneran? Kalau sudah begitu, ridho nggak kepada Allah? Jadi ridho kepada Allah itu bukan berarti kita kemudian nggak kerja, bukan. Malas-malasan, bukan. Ridho itu kita bahagia dengan apapun yang terjadi. Ketika Sayyidina Adam didebat oleh Sayyidina Musa, apa kata Sayyidina Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah. Oh kamu, orang yang karena kamu kami semua keluar dari surga. Apa jawaban Sayyidina Adam? Oh anta alladhi kallamallahu ilaih. Oh begini ya pertanyaan orang yang katanya bisa ngomong sama Allah. Oh begini katanya ya, orang yang bisa berbicara kepada Allah kok masih nanya.
kau yang bikin aku keluar dari surga. Lalu Nabi Adam mengatakan lagi apa? Tahukah engkau hai Musa, ya, aku seperti ini sudah Allah tetapkan sebelum aku ada. Nabi Musa kabur. Yang dilawan njitnya Sayyidina Adam. Sayyidina Adam diberikan Allah ilmu, disebut ilmu asma. Ilmu apa namanya? Ilmu asma. Waduh, dia bergetar dia ini ya. Mic-nya grogi-grogi sama saya. Ada mic lagi nggak? Oke. Oh, sudah balik ya. Baik. Mungkin uratnya ketarik tadi. Nabi Adam alaihissalam itu pendatang baru di surga. Beliau dimasukkan ke dalam surga pada hari ini, hari Jumat, dan beliau dikeluarkan dari surga pada hari ini, hari Jumat. Dan nanti kiamatnya Bani Adam itu terjadi pada hari ini, hari Jumat. Tapi tidak usah khawatir, kalau Habib kita masih mimpin Ratibul Haddad, aman insyaallah. Ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak terjadi jika di bumi masih ada orang yang mengajarkan dan yang diajarkan Allah Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dalam rotib, dalam wiridul latif, dalam hizib kita, hizib bahar, hizbul bar, semuanya kita menyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Latif. Semua kita sebut asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malaikat yang memikul bumi, memikul langit, memikul aras, semuanya punya zikir. Zikir-zikir ini yang membuat malaikat punya energi. Maka sisi kita yang disebut sisi cahaya, jadi dalam diri kita ada unsur namanya unsur an-nuriyah. Sedangkan ini disebut unsur at-tiniyah. Ya, ini unsur dari tanah. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan bashar, manusia dari tanah. Tanah ini tercipta karena kun. Allah mengatakan kun, maka terjadi. Di dalam kunnya itu ada kaf. Ulama ahli asrar huruf mengatakan kaf pertama disebut dengan kamaliyah, kesempurnaan. Nun ada dua makna. Kita nun yang mana? Yang pertama nun nuriyah, kesempurnaan cahaya Allah. Yang kedua nariyah, terang juga tapi pakai api. Terang juga, cuma menggunakan bukan nur. Kun tadi Allah berkalam jika ia beriradah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Arada, iradah. Maka dalam setiap diri kita ini ada nur, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga Allah simpan di situ nar. Imam Tabari dalam tafsir At-Tabari mengatakan malaikat itu nurul izzah, cahaya izzah. Sedangkan iblis narul izzah, apinya izzah. Apa arti izzah? Keperkasaan.
Dan ada satu unsur dalam diri kita, itu ada nur, ada nar. Karena nur itulah kita suka zikir. Apalagi masjid-masjid yang ada orang Banjar melukis, itu wiridnya panjang. Seantara azan dengan iqamat baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Betul ya? La ilaha illa anta, bisa panjang sekali. Kenapa kita senang? Karena di dalam diri ini ada nur. Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hidupkan cahaya, nyalakan cahaya di dalam rumahmu dengan salat dan Quran. Salat itu li zikrillah, inti dari salat zikrullah. Maka kalau diterjemah ulang, hidupkan, nyalakan nur di dalam rumahmu dengan zikrullah dan baca Quran. Baca Quran itu juga zikrullah. Maka menyalakan api, menyalakan cahaya itu dengan nur. Baitullah, rumah Allah. Apakah yang disebut rumah Allah? Apakah bangunan yang ada kubahnya? Banyak kok masjid tidak ada kubahnya. Cuma di Indonesia masjid yang harus ada kubah. Masjid di Madinah banyak yang tidak ada kubahnya, sedikit aja. Apalagi masjid-masjid di Eropa nggak ada kubahnya. Karena kubah itu bukan tradisi Rasulullah. Kubah itu tradisi orang Persia dan Romawi. Kubahnya Persia kayak api, kubahnya Romawi beda lagi, bergelombang-gelombang. Jadi kalau yang disebut rumah Allah itu yang ada kubah, sudah pernah melihat rumah ibadah agama Sikh? Tahu agama Sikh? Orang India pakai serban, tapi serbannya beda sama serban Habib. Wah, Habib itu beda itu ya, bersanad itu. Itu juga pakai kubah, tapi bukan masjid. Jadi jangan tertipu oleh kubah. Kadang ada masjid tanpa berkubah. Lalu inti masjid apa? Rufi'a fihi ismullah. Masjid itu adalah tempat yang nama Allah diangkat, disenandungkan di sana. Lalu masjid, seandainya masjid runtuh, kalau masih ada imam masjid, masih ada muazzin di masjid, masjid masih bisa bangun. Berarti inti masjid siapa? Ada imamnya, ada muazzinnya, ada makmumnya. Inti dari orang yang jadi imam, jadi muazzin, jadi makmum bukan jumlah jamaahnya, tapi kalimah-kalimah yang mereka kata-katakan, kalimah-kalimah yang mereka lafazkan. Oleh karena itu ulama kita buat kesimpulan, qalbul mu'min baitullah. Sebenarnya masjid hakiki bukanlah bangunan yang megah, tapi masjid hakiki adalah qalbu yang di dalamnya ada nama Allah. Sudahkah qalbu ini jadi masjid?